Shalom pemirsa CP Indonesia semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana banyak sekali tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, dan di sini dipilih 365 dari yang terbaik untuk kita dapat pelajari di sini, sehingga melalui buku-buku ini kita dapat diberikan kesimpulan melalui apa yang Nyonya Ellen G. White dapatkan untuk kita dapat ikuti bersama-sama. Jadi di sini dia panggilnya adalah batu teruji, di mana pada saat dia ingin untuk mengikuti Yesus banyak sekali tantangan yang dihadapi, tetapi karena hatinya ingin untuk hidup bersama dengan Yesus, maka dia bisa melewati semuanya. Begitupun dengan kehidupan kita bisa melewati semuanya kalau kita ingin untuk hidup dengan Yesus. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, kita dapat melewati semuanya itu. Sebab itu, ajakan untuk kita adalah marilah kita ingin untuk selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan akan selalu membuka jalan untuk kehidupan kita masing-masing. Bacaan kita kali ini judulnya Dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah. Ayat intinya terambil dalam Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang datang dari luar kota, lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Orang banyak yang mengikuti juru selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung, tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengejek dan menghina dia karena ia tidak dapat memikul salib yang berat itu. Sekali lagi beban itu diletakkan di atasnya, dan sekali lagi ia jatuh pingsan ke tanah. Para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa bebannya lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seseorang yang memikul beban yang hina ini. Orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukannya karena kecemaran itu akan menghalangi mereka untuk mengadakan Paskah. Malah tidak seorang pun dari orang banyak itu yang mengikuti dia mau membungkuk untuk menanggung salib itu. Baik, pelajaran kita kali ini menceritakan bagaimana yang dialami Yesus pada saat dia memikul akan salib itu, sehingga dia tidak bersalah tetapi dinyatakan untuk dia harus memikul salib itu. Inilah janji Tuhan untuk kehidupan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita, sehingga meskipun tidak bersalah, dia harus melakukan itu untuk menjadikan satu contoh untuk kehidupan kita. Sehingga pada saat dia sudah tidak sanggup lagi, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi banyak sekali pengikut juru selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung atau sudah tidak sanggup lagi untuk memikul salib itu. Tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan atau mereka tidak memiliki hati untuk melihat dan menolong orang itu. Karena mereka takut mereka akan dilakukan hal yang sama, ditindas atau dipukuli untuk bisa memikul salib itu, sehingga mereka tidak menunjukkan akan belas kasihan mereka. Tetapi yang sebaliknya adalah mereka mengejek dan menghina dia karena ia tidak dapat memikul salib yang berat itu. Jadi karena tidak ada belas kasihan dalam hati mereka, mereka sendiri mengejek dan juga menghina karena dia tidak dapat memikul salib yang berat itu. Sekali lagi beban itu diletakkan ke atasnya, dan sekali lagi ia jatuh pingsan ke tanah. Karena sudah tidak sanggup lagi, dia tidak dapat memikul beban yang ada di bahunya. Dan juga pada saat dipasang lagi akan salib itu di bahunya, dia kembali jatuh dan pingsan ke tanah. Jadi para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa beban yang lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seseorang yang memikul beban yang hina itu. Jadi karena sudah pingsan, mereka mulai mencari cara bagaimana untuk dapat memikul akan salib ini atau beban ini. Sehingga mereka mencari orang untuk bisa memikul beban itu. Karena beban ini adalah beban yang hina, tidak mungkin seorang Yahudi dapat memikulnya atau melakukannya. Sehingga mereka mencari orang yang dapat memikul akan salib itu. Karena salib adalah hina, jadi orang Yahudi tidak mau untuk melakukan itu karena mereka akan menghalanginya untuk mengadakan Paskah. Menghalanginya untuk mengadakan Paskah.
Malah tidak seorang pun dari orang banyak itu mengikuti dia mau membungkuk untuk menanggung salib itu. Meskipun kita mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi pada saat seorang pengikut Tuhan yang bersama-sama dengan kita mengalami kesusahan, mengalami beban yang sangat berat, tidak semua orang bisa untuk menolongnya. Tetapi kembali lagi ajakan untuk kita, kitalah sebenarnya penolong untuk sahabat kita yang sedang mengalami itu. Dan pada saat kita melihat sesuatu, Tuhan akan hikmatkan kepada kita. Lalu marilah kita mengikuti sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Karena pada saat kita mengikutinya, Tuhan akan memberitahukan kita cara bagaimana untuk kita bisa melewatinya. Tetapi pada saat kita mengaku umat Tuhan, tetapi kita tidak memiliki belas kasihan dalam kehidupan kita, maka sama saja kita hanya mengaku saja tetapi tidak melakukannya. Pada saat ini seorang asing, Simon orang Kirene yang datang dari luar kota, bertemu dengan rombongan itu. Ia mendengar ejekan dan kata-kata kotor dari orang banyak. Ia mendengar perkataan yang diulang dengan penuh penghinaan. Bukalah jalan bagi raja orang Yahudi. Ia berhenti keheran-heranan melihat peristiwa itu, dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia dan meletakkan salibnya di bahunya. Baik, inilah contoh orang yang memiliki belas kasihan. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada saat dia melihat akan hal itu, dia memiliki satu rasa belas kasihan itu kepada Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan sudah tidak sanggup lagi. Dia sedang diejek. Simon orang Kirene ini memiliki belas kasihan untuk bisa membantu atau untuk bisa menanggung akan salib itu yang sudah tidak sanggup dilakukan lagi. Sehingga pada saat itu mereka menangkap dia lalu meletakkan salib itu di bahunya. Kita lihat di sini bahwa seringkali pengikut Tuhan juga pada saat mengalami kesusahan atau teman mengalami kesusahan, mereka tidak membantu tetapi mereka melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang dilihat. Mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka merasakan itu adalah kesenangan mereka. Tetapi kita tidak sadari bahwa pada saat kita sedang melakukan sesuatu hal yang jahat, itu adalah kesenangan untuk kesenangan semata saja. Tetapi pada saat kita mengalami sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan ada satu kesenangan di akhir dari segala kesusahan itu. Seperti kita lihat bahwa ada pepatah mengatakan bahwa bersusah-susah dahulu maka akan bersenang-senang kemudian. Tetapi orang melihat yang banyak dipilih adalah bersenang-senang dahulu dan bersusah-susah kemudian. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus mengalami setiap cobaan dan juga setiap ujian yang datang. Lalu kita akan menghadapi semua itu. Pada saat kita lulus, maka kesenangan akan ada dalam diri kita pada saat kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anak laki-laki adalah orang-orang yang percaya akan juru selamat, tetapi ia sendiri bukannya seorang murid. Menanggung salib Golgota merupakan suatu berkat bagi Simon, dan sejak waktu itu ia berterima kasih karena bimbingan ilahi ini. Hal ini menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Baik, pelajaran kita mengajak kita bahwa Simon sudah mendengarkan tentang Yesus sendiri. Anak-anaknya laki-laki dan orang-orang percaya akan juru selamat, tetapi ia sendiri bukan seorang murid. Jadi dia percaya, dia sudah mendengarkan, dia sudah melihat banyak sekali orang percaya akan juru selamat. Tetapi dia sendiri bukan seorang murid, seorang pengikut Tuhan. Tetapi dia ingin untuk menanggung salib ke Golgota, sehingga merupakan satu berkat bagi kehidupannya sendiri. Sejak waktu itu dia berterima kasih kepada bimbingan ilahi yang menuntun dia, membawa dia untuk bertemu dengan Yesus dan rombongan itu untuk melihat satu cara ilahi yang Tuhan berikan. Sehingga pada saat bimbingan ilahi itu datang, menuntun dia untuk menanggung salib Kristus atas pilihannya sendiri dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Jadi pada saat dia melakukan itu, datangnya dari dirinya sendiri, lalu dia bisa menerima semuanya pada saat dia memikul beban itu. Karena banyak sekali orang yang ingin untuk mempunyai beban tetapi tidak mau untuk menerima beban itu.
dia ingin pada saat dalam perjalanannya beban itu berkurang. Tetapi yang dilakukan Simon adalah dia menerima akan salib itu untuk ditaruh di pundaknya sebagai satu beban. Tetapi dia bergembira beban itu ada dalam kehidupannya, sehingga dia berterima kasih bahwa semuanya adalah tuntunan, bimbingan ilahi yang diberikan melalui hikmat Tuhan supaya dia bisa bertemu dengan rombongan itu. Bukan sedikit wanita yang ada dalam rombongan orang banyak yang mengikuti dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah. Ia menuju kepada kematiannya yang kejam. Perhatian mereka tertuju pada Yesus. Beberapa dari mereka sudah pernah melihat dia. Ada yang telah membawa kepadanya orang sakit dan yang menderita. Ada pula dari mereka yang pernah disembuhkannya. Cerita tentang peristiwa yang telah terjadi dituturkan. Mereka heran melihat kebencian orang banyak terhadap dia yang baginya hati mereka sendiri sedang hancur. Dan meskipun melihat tindakan orang banyak yang sedang marah, serta perkataan marah-marah di pihak para imam dan penghulu, wanita-wanita ini mengungkapkan simpati mereka ketika Yesus jatuh pingsan di bawah salib. Mereka menatap dengan penuh kesedihan. Inilah satu-satunya perkara yang menarik perhatian Kristus. Alfa Omega jilid 6 halaman 392 dan 393. Renungkan lebih dalam, mengapa Yesus pribadi yang tidak bersalah, yang melakukan banyak perbuatan baik, menimbulkan kebencian yang sedemikian rupa pada sebagian orang? Baik, di akhir pelajaran kita memberitahukan bahwa pada saat banyak rombongan itu terdapat sedikit wanita yang ada di dalam situ. Dan pada saat mereka melihat dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah itu menuju kepada kematian yang kejam, mereka mulai melihat bahwa banyak sekali orang yang membenci Tuhan meskipun merasakan kebaikannya. Begitupun dengan kehidupan kita setiap hari, kita seringkali merasakan akan kebaikan Tuhan. Tetapi ada titik di mana kita serang menolak Tuhan setiap waktu kita. Pada saat kita melihat bahwa sesuatu hal yang terjadi untuk kebaikan kita, kita akan merasa bersyukur. Tetapi pada saat sudah melewati semuanya, kita akan kembali lagi melakukan sesuatu hal kejahatan. Jadi kita sudah pernah melihat dia melakukan mujizat melalui firman Tuhan, tetapi kita tidak mau untuk merasakan mujizat itu dalam kehidupan kita, sehingga kita seringkali menolak akan kebenaran itu. Begitupun dengan rombongan itu. Cerita tentang peristiwa ini yang telah terjadi dituturkan. Mereka heran melihat kebencian orang banyak terhadap dia yang baginya hati mereka sedang hancur. Jadi pelajaran kita memberitahukan kepada kita bahwa meskipun kita melihat tindakan orang banyak yang sedang marah, tetapi satu perkataan marah-marah daripada imam dan penghulu, wanita ini mengungkapkan rasa simpati mereka. Kita memiliki rasa simpati dalam kehidupan kita, tetapi pada saat kita mengalami kesempitan, mungkin kita tidak melihat akan kesempatan itu untuk kita dapat lakukan. Sebagaimana Simon yang melakukan ini. Pada saat dia ingin untuk mengikuti Tuhan, dalam rombongan banyak itu, dia merasa akan mengalami hal yang sangat berat. Tetapi dia malah berterima kasih dan bergembira untuk menghadapi situasi itu. Jadi begitupun kehidupan kita, kita diajak situasi apapun yang dalam kehidupan kita, kita harus menerimanya supaya kita bisa dapat menjalaninya. Karena pada saat kita tidak bisa menjalaninya, kita akan mengalami kesedihan sendiri dalam kehidupan kita. Karena sesuatu hal yang datang sebenarnya untuk kebaikan kita, tetapi kita tidak menerima akan situasi itu, sehingga kita akan terus-menerus mencari jalan untuk tidak mengenal Dia. Inilah satu-satunya perkara yang dapat menarik perhatian Kristus. Ada orang yang ingin untuk menerima Kristus tetapi tidak melakukannya. Ada orang yang menerima Kristus dan mau melakukannya meskipun dalam kesempitan sekalipun. Kita diajak kembali bahwa dia yang tidak dapat bersalah dinyatakan bersalah, tetapi dia melakukannya. Tetapi kita yang sebagai manusia, kita akan melakukan perlawanan. Karena kita tidak bersalah, maka kita akan mencari cara untuk kita dinyatakan tidak bersalah. Tetapi Tuhan yang tidak bersalah, tetapi dia menerima situasi itu untuk melakukannya. Jadi mungkin inilah pelajaran bagi kita bahwa sesuatu hal yang kita ingin untuk lakukan bersama dengan Tuhan, kita harus menerima semuanya. Tetapi ada saat di mana kita harus melawan, ada saat di mana kita harus mengikuti apa alur yang dunia lakukan. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.